Salam, kembali lagi bersama saya Pak Stumorang. Kali ini saya ingin memberikan atau membagikan sebuah video tentang kehidupan, tentang suara hati. Pada video part pertama ini, saya akan membagikan sebuah video tentang mengapa saya perlu musibah. Ini merupakan pelajaran hidup dan belajar. Ketika saya berusia 10 tahun, benda paling berharga bagi saya adalah bola. Saya makan dan tidur bersama bola. Seminggu sekali, ia selalu saya semir. Tidak cuma sepatu, saya semir. Pokoknya saya tahu tentang bola dan sepak bola. Akan tetapi seperti anak kecil lainnya, tetap saja saya kurang pengetahuan. Di suatu siang, ketika bermain di jalan, saya kehilangan bola tercinta. Saya pikir pasti ada orang yang mencuri. Kemudian pandangan saya tertumpuk pada seorang wanita yang seperti menyembunyikan bola saya di balik jaketnya. Langsung saya mendekati dan bertanya, "Untuk apa tante menyimpan bola saya di dalam jaket?" Ternyata dia tidak menyembunyikan. Siang itu saya memperoleh pelajaran dari mana bayi lahir ke dunia dan bagaimana rupa seorang wanita saat hamil 9 bulan. Syukurlah, di hari itu juga saya berhasil menemukan bola tercinta. Tetapi yang membuat saya tercengang, mengapa saya tidak pernah mengetahui wanita yang sedang hamil sebelum saya berumur 10 tahun. Dan mengapa sejak saat itu saya merasa seperti selalu dikelilingi wanita-wanita hamil. Kita memperoleh pengetahuan kalau kita siap menerima informasi baru. Kita berpengetahuan, sesuatu pengetahuan yang tidak kelihatan itu seperti berada di depan mata. Nah, mengapa saya perlu musibah? Kebanyakan dari kita pernah belajar bagaimana berubah. Akan tetapi berubah bukan suatu hal yang mudah. Jadi kita tetap melakukan apa saja yang selalu kita lakukan sampai akhirnya jalan buntu yang kita hadapi. Nah, kita ambil contoh masalah kesehatan. Kapan kita mengubah pola diet dan bersedia berolahraga? Jawabannya kalau kita sudah jatuh sakit dan dokter mengatakan, kalau kamu tidak mengubah gaya hidupmu, nyawamu melayang. Ya, baru setelah itu kita termotivasi, bukan? Nah, dalam hubungan dengan orang-orang dekat, kapan biasanya kita mengatakan terus terang betapa sayangnya kita kepada keluarga? Misalnya, ketika perkawinan terancam perceraian atau ketika keluarga telah berantakan. Nah, di sekolah kapan kita belajar giat? Yaitu saat hampir tidak lulus. Dalam bisnis, kapan kita mencoba ide-ide baru dan mengambil keputusan yang tepat? Ya, tatkala
tak sanggup melunasi hutang. Kapan akhirnya belajar tentang pelayanan konsumen? Nah, setelah konsumen berlalu. Kapan biasanya berdoa? Kalau hidup kita kacau. Tuhan yang Maha Besar, hambamu sadar, hamba belum pernah berdoa lagi sejak hidup senang. Kita selalu saja mempelajari hal-hal terbaik ketika segalanya memburuk. Kapan kamu mengambil keputusan terpenting dalam hidup? Saat berlutut setelah musibah menimpa, setelah punggungmu dipukul, setelah kepalamu ditendang. Itulah saat ketika kita berada pada diri sendiri. Saya bosan pailit, bosan ditendang sana sini, bosan hidup cukupan. Saya harus bertindak. Kesuksesan kita nyatakan, tetapi kita justru tidak belajar banyak dari kesuksesan. Kegagalan menyakitkan, tetapi justru kita belajar daripadanya. Dalam berintrospeksi, kita biasanya menemukan hikmat dari musibah. Orang-orang yang efektif tidak mencari masalah, namun ketika terbentur pada suatu masalah, mereka bertanya sendiri, apakah saya perlu mengubah pikiran dan pekerjaan? Bagaimana agar saya bisa lebih baik daripada sekarang? Sebaliknya, yang menjadi pecundang mengabaikan tanda-tanda peringatan. Barulah saat atap rumah runtuh, para pecundang bertanya, mengapa musibah ini menimpa diriku? Kita makhluk yang memiliki kebiasaan terus mengerjakan yang selalu kita kerjakan hingga terpaksa mengubah kebiasaan. Mary baru saja ditinggal pacarnya, si Al, karena sakit hati. Mary mengurung diri di kamar tidurnya selama seminggu. Akhirnya dia mulai menelepon sahabat-sahabatnya dan mempunyai banyak teman baru. Dia kemudian pindah rumah dan pekerjaan. Dalam waktu 6 minggu, dia tampak lebih ceria dan percaya diri daripada waktu sebelumnya. Dia berani menuangkan kembali bahwa putusnya hubungan dengan Ai sebagai hal terbaik dalam hidupnya. Contoh lain, Fred dipecat karena tidak berhasil juga memperoleh pekerjaan. Dia berwira swasta kecil-kecilan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia menjadi bos dan memperoleh pekerjaan yang betul-betul diinginkan. Tentu saja, dia tetap menghadapi problem. Tetapi hidupnya berubah dan menenangkan. Dan itu akibat daripada musibah. Jadi, apakah hidup adalah serangkaian musibah yang menyakitkan? Nah, tidak begitu. Alam semesta selalu mendorong kita dengan sinyal-sinyal halus. Kalau kita mengabaikan sinyal itu, lalu gudang benar-benar akan menghantam kita. Pertumbuhan sangat menyakitkan kalau kita menentangnya. Sebagai pelajaran bagi kita, ada hal yang tidak kita pahami. Ketika seorang bayi lahir menderita AIDS, saat seorang ibu muda ditembak mati oleh perampok, waktu sebuah desa
tersapu banjir, pertanyaan yang terlontar adalah mengapa? Padahal sepertinya tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Namun pada tingkat yang berbeda, tingkat kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa kejadian tertentu hanya menimpa orang-orang tertentu? Louis dipecat hampir setiap 6 bulan sekali. Frank sepertinya dituntut di pengadilan setiap setahun sekali. Sedangkan Jim selalu keracunan makanan setiap kali berlibur. Kejadian tertentu tampaknya juga tidak menimpa orang-orang tertentu. Jim tidak pernah dipecat. Louis tidak pernah dituntut di muka pengadilan. Sementara itu, Frank tidak pernah dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Nah, orang-orang tertentu mendapat pelajaran tertentu. Kita bisa saja bereaksi terhadap hal ini dengan 3 cara. Kita dapat menyatakan, yang pertama, hidup saya menjadi serangkaian pelajaran yang saya butuhkan. Terjadi dengan urutan yang tepat. Nah, hal ini menunjukkan pendekatan terbaik yang menjamin kedamaian pikiran maksimum. Yang kedua, hidup bagaikan lotre, tetapi saya harus menerima. Ini merupakan pendekatan yang baik, menawarkan kualitas hidup rata-rata. Dan yang ketiga, mengapa kejadian buruk selalu menimpa saya? Nah, ini hanya menjamin kesengsaraan dan frustasi. Kita terus berhadapan dengan pelajaran. Kalau kita tidak berhasil mempelajari sesuatu, coba lagi dan lagi. Sebutlah itu rencana baik. Sebutlah alam yang mengatur segala peristiwa. Ya, semuanya akan terjadi. Suka atau tidak, suatu peristiwa akan terjadi. Baik bertanggung jawab maupun kamu menjadi korbannya. Baik memperhatikan maupun mengabaikan. Peristiwa akan kamu alami. Segalanya akan terjadi dalam hidup. Setiap kali tetangga memakimu, setiap kali seorang wiraniaga membohongi kamu, atau kekasih meninggalkan kamu, pasti ada pelajaran di dalamnya. Kalau kita bergundah gulana setiap hari, berarti kita kehilangan pelajaran. Bila terus-menerus merasa kehilangan pekerjaan, pacar, uang, itu tandanya kita belum menaruh perhatian. Sebagaimana ketika seorang wanita mengumpat, saya merasa tidak cocok dengan semua celana panjang. Hal terburuk yang selalu kita katakan adalah tidak adil. Kita tidak akan dihukum, melainkan dididik. Kejadian apapun berpotensi mengubah diri kita. Demikian pula, tiap musibah berpotensi besar mengubah pemikiran. Bertindaklah seolah-olah setiap peristiwa memiliki tujuan, sehingga kamu juga mempunyai tujuan hidup. Nah, ketahuilah mengapa kamu memerlukan pengalaman. Mengatasinya, sehingga kamu tidak memerlukan pengalaman itu lagi. Nah, saya tidak bisa mengerjakan segalanya kecuali itu.
Kita biasanya ingin menunda belajar hal-hal terpenting. Mungkin saja ketika hubungan dengan ibu kita tidak harmonis, kita berkata, setelah ibu berkata kasar kepada saya tidak bisa apa-apa kecuali tetap mencintainya. Tepat, kamu mungkin bisa mengerjakan segalanya kecuali satu hal. Ini menjadi pelajaran. Pertumbuhan berarti berada di tempat baru. Nah, mantan suami mengesalkan. Nah, menceraikan pasangan hidup tidak berarti selalu bahwa pertengkaran antara kedua selesai. Kalau perceraian telah terjadi, tetapi salah satu masih menalakkan mantan pendamping hidup atas kesengsaraan dan hutang-hutang yang dibuatnya, berarti mereka masih berhubungan. Nah, hal itu terjadi karena dalam proses belajar. Nah, kamu berkata, pokoknya mantan suami saya bebal deh, tapi saya tak bisa apa-apa kecuali memaafkan. Memaafkan mungkin sukar sekali dan mungkin kamu tidak pandai melakukannya. Bagaimanapun, ini kesempatan memaafkan orang lain bagimu. Kamu bisa saja menunda pertengkaran. Namun, kalau ingin hidup dengan kesehatan yang meningkat, boleh-boleh saja kamu bercerai, asalkan ketika yakin pasangan kita menghancurkan hidup, yakinilah kebenaran. Yakinlah bahwa keputusanmu menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Bos saya mengerikan. Itu bukan kesalahan saya. Dia tidak boleh mengerikan lagi. Lalu, apa hikmahnya? Apabila yakin bahwa bos kamu memang mengerikan, yakinilah kebenarannya. Pada saat demikian, kamu memilih untuk mengubah sesuatu agar masalahnya terselesaikan. Misalnya dengan melihat hal-hal yang baik darinya. Berhenti menilainya, bahkan berempati sedikit. Apa bisa? Bisa. Ada 1000 kemungkinan sebagai akibatnya. Pertama, bos menanggapi perubahan sikapmu, sehingga ia mulai bersikap terbuka. Yang kedua, dia mungkin memindahkan kamu ke apartemen lain. Yang ketiga, kamulah yang pindah bekerja. Yang keempat, bos kamu yang keluar. Yang kelima, bisa saja kamu jadi menyukainya sungguh-sungguh. Nah, berapa kali kamu dekat dengan seseorang yang semula tidak kamu sukai? Ayo, mengakulah. Kalau kamu berubah, situasi akan berubah. Ini hukum. Kamu tidak perlu mencari-cari sebab kenapa ini bisa terjadi. Perubahan dirimu lah yang mengubah situasi. Syaratnya tidak dibuat-buat. Kalau kamu katakan saya akan dekat dengan Fred, tapi saya tetap anggap dia menyebalkan, ini tidak akan membawa perubahan apa-apa. Berapa lama? Ya, sepanjang kamu memerlukan perubahan. Mengapa
saya tidak keluar saja, bisa saja silakan. Tapi mungkin pula kamu akan menghadapi bos yang lebih mengerikan di tempat lain. Ini pelajaran alam yang baik. Mungkin kalau saya pindah kota, saya bisa memulai lagi. Clear. Biasanya tempat terbaik untuk memulai adalah tempat kamu berada sekarang. Ambil contoh Fred yang suka meminjam uang para tetangganya. Fred berkata sendiri, barangkali saya harus pindah. Sayangnya, ketika sudah pindah tempat tinggal, dia membawa serta pola kebiasaan dan pikiran negatif. Meminjam uang yang sesungguhnya telah membentuk hidupnya. Fred pindah dengan situasi yang sama saja, tetap menjadi peminjam uang. Jika kamu seorang pemboros, lalu berimigrasi ke Argentina, tetaplah kamu pemboros di sana. Saran terbaik sebelum pindah alamat, pertimbangkan mengubah pemikiran. Nah, pelajaran ada di mana? Dalam keluarga Jin, uang menjadi masalah. Orang tuanya seringkali kekurangan uang. Jin pun malu meminta uang kepada mereka, karena pasti tidak akan diberi. Semuanya berdebat soal uang. Akhirnya Jin memutuskan untuk pergi dan menetap di Barcelona. Dia kemudian menikah dengan seorang pria kaya raya, tetapi tidak pernah memberinya uang. Waktu kamu menjejakkan kaki di bandara, di sana pula ada pelajaran-pelajaran yang sudah menyambut kamu. Kalau saya bisa pergi ke Tibet, mungkin bisa menemukan makna hidup. Beberapa di antara kita berpikir bahwa kepergian ke tempat jauh bisa menggiring kita pada makna hidup. Kita ambil contoh, Jim melakukan perjalanan jauh ke Himalaya. Suatu hari, tatkala sedang duduk-duduk di pojok jalan, berdebu, dalam kondisi sakit diare dan bermimpi mandi air hangat. Barangkali saya bisa menemukan makna hidup di Ritz Carlton. Kedengarannya romantis, memperoleh makna hidup di Tibet. Nah, padahal Tibet sesungguhnya hanya bermakna bagi orang-orang Tibet. Kebanyakan dari kita lebih suka hidup di kota, bukan? Nah, pelajaran yang kita takuti. Satu-satunya cara mengatasi rasa takut adalah menghadapi apa yang kita takuti. Karena selalu ingin mengalami sesuatu yang kita perlukan, kita pun harus ingin mengalami sesuatu yang kita takuti. Oleh karena itu, kalau kamu takut berhutang misalnya, kamu harus merasakannya. Kalau takut kesepian, rasakan lalu bilangkan perasaan itu. Nah, kalau takut malu, cobalah menundukkan kepala. Cara demikian mendorong pertumbuhan. Nah, diri kita masing-masing menjadi penyebab. Pikiran menciptakan situasi. Waktu kita berubah, kita ingin menciptakan suatu situasi lain untuk mempelajari sesuatu tentang hutang
pekerjaan, atau kekasih, kita perlu yang pertama mengalami hal yang sama berulang kali, atau yang kedua mengalami hal yang sama dalam aneka bentuk. Hidup dibandingkan seperti ketika kita tersandung kerikil, semacam peringatan. Kalau mengabaikan kerikil kecil, kita akan tersandung batu besar. Kalau batu besar tidak kita pedulikan, kita akan tersandung batu raksasa. Jika kita jujur, kita dapat menyadari bahwa apa yang kita pedulikan sebetulnya sinyal peringatan. Dan kemudian saraf kita bertanya, kenapa mesti saya? Hidup dan belajar. Hanya bisa kita jatuh ke dalam jurang. Kita akan temukan harta kehidupan di tempat kita, tersandunglah harta itu terletak. Gua dalam yang tidak berani kamu masuki sesungguhnya menjadi tempat yang selamat ini kamu cari. Joseph Campbell. Hidup memang tidak selalu menakitkan, namun sakit yang kita rasakan selalu menjadi alasan utama untuk berubah. Sebelum menderita, kita masih bisa berpura-pura. Ego kita menyatakan, saya baik-baik saja kok. Tatkala ada sesuatu yang cukup menyakitkan misalnya, atau kalau kesepian, ataupun kalau ketakutan, kita mudah kacau. Ego tidak bisa lagi menjawab. Diri kita jadi terbuka sehingga penderitaan mendorong kita bersikap serius. Selalu lebih mudah bagi kita untuk berfilsafat tentang kesengsaraan orang lain. Kita perhatikan Jim dan kemudian berkata, pailit menjadi pengalaman terbesar baginya. Atau kita pandang Mary lalu berkata, perceraian membantunya untuk mandiri. Kita semua setuju, tantangan akan memperkuat diri kita. Sayangnya, di saat tantangan datang ke kehidupan kita, kita tidak antusias menghadapinya. Kita berkata, Tuhan, kenapa tantangannya begini? Anugerahkanlah hamba-Mu dengan tantangan lebih baik. Sayangnya apa yang diharapkan tidaklah lebih baik. Kalau saja dalam hidup saya berhubungan dengan orang-orang yang berkualitas. Kita bisa saja merenungkan hidup dan berkata, seandainya saya tidak punya suami, malas, anak-anak bandel, saya pasti bisa tumbuh baik. Keliru. Suami dan anak-anak itulah pertumbuhan dirimu. Orang-orang dalam hidup kita adalah guru kita. Suami yang tidur, mendengkur, dan membiarkan pintu lemari terbuka, anak-anak yang membangkang, tetangga yang memarkir mobil di depan rumah kita, dan lain-lain. Katakanlah selalu, saya lebih berbahagia kalau orang-orang itu melakukan kebiasaannya secara bersama-sama. Bila istri membuat kamu marah, marahlah secara efektif. Anggaplah kamu memiliki teman membantumu marah secara tepat di rumah. Teman berlatih sungguh beruntung kamu. Kamu bisa saja mengatakan, saya akan menceraikannya. Dengan begitu masalah akan selesai. Sayangnya,
Masalah akan selesai hanya sampai kamu menikahi orang lain yang juga akan membuatnya marah nanti. Nah, tiap orang yang ada dalam hidupmu menjadi guru kamu walaupun mengesatkan. Mereka mengajari dengan menunjukkan segala kekuranganmu. Hanya karena mereka guru tidak berarti kamu harus menyukai mereka. Nah, selangkah demi selangkah. Hidup bagaikan tangga. Untuk naik, kita perlu menyesuaikan langkah. Baik berupa pekerjaan, hubungan dengan orang-orang, uang, ataupun kalau langkah benar, kita akan naik ke anak tangga berikutnya. Orang-orang mengatur langkah dengan beberapa cara. Saya benci anak tangga ini. Saya ingin berada di anak tangga lain. Ini kalau langkah kita macet. Nah, saya ingin tangga orang lain. Hal ini berarti kecemburuan. Tangga ini sialan. Saya mau melompat saja, berarti bunuh diri. Nah, kapanpun langkah kita macet, bertanyalah pada diri sendiri. Bagaimana langkah saya tadi? Kapan hidup jadi lebih sederhana? Tidak akan. Pokoknya kamu bisa belajar mengatasi hidup. Sehingga hidupmu lebih baik. Waktu memperhatikan planet bumi, kamu akan sadar kelas kehidupan sepanjang kamu masih bisa bernapas. Kamu bisa belajar. Kita terus berpikir bahwa setelah lulus TK, sekolah dasar dan menengah, kemudian memasuki masa pubertas, lalu bekerja, hidup akan lebih mudah. Tidak begitu. Tak seorang pun pria memperingatkan kita. Tak seorang pun pernah memperingatkan kita. Tidak heran jika kita frustasi. Kita selalu melihat orang lain yang dari jauh kelihatannya hidup lancar-lancar saja. Padahal mereka juga menghadapi problem. Bill sering bepergian. Dia pensiun dalam keadaan kaya raya. Rumahnya telah lunas, mobilnya mewah, selalu bersantap di restoran mewah, sering berlibur ke luar negeri, bermain golf, dan lain-lain. Kita bisa tahu bahwa dia sebetulnya sedang menuntut ganti rugi dari perusahaan asuransi. Atap rumahnya bocor, putranya kecanduan kokain, dan akan mendapat musibah besok. Kita semua terus berubah. Alasan lain hidup tidak akan menjadi lebih sederhana. Apabila segalanya terlalu mudah, kita akan mencari problem lain. Kita akan berkata sendiri, saya bisa kerjakan ini dengan mata terpejam. Saya butuh tantangan. Kalau hidup terlalu sederhana, kita akan mudah berkeluarga. Jika rumah telah lunas, kita akan membeli satu lagi yang lebih besar. Dunia tidak meruntuhkan hidup kita. Kitalah yang merumitkan hidup. Nah, jadi bagaimana agar saya tidak gila? Beginilah caranya. Jangan pernah berkata, saya tidak bisa santai dan bersenang-senang sampai
Santai dan bergembiralah saat kamu sedang melakukan apa saja. Tanyailah dirimu terus, apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Hidup kita tidak pernah rapi. Orang-orang memandang kebahagiaan hanya dapat dihayalkan. Seperti situasi ketika mereka merangkak di gurun, kemudian ada petunjuk jalan yang menentukan kebahagiaan. Mereka hanya mengatakan, kalau saja bisa saya sampai ke sana, saya akan bahagia. Orang-orang juga bisa mengatakan yang lebih logis. Kita tidak bisa bersenang-senang sekarang karena kamar mandi sedang direnovasi. Ya, bulan depan lah. Namun sebulan kemudian anak-anak sakit flu. Saudara ipar datang ke rumah untuk menginap sehingga kita hanya dapat mengatakan, ya, kita tunda sekitar bulan April. Kamu bisa saja mengatakan, saya akan menceraikannya. Dengan begitu masalah akan selesai. Sayangnya masalah akan selesai hanya sampai kamu menikahi orang lain. Juga akan membuatmu marah nanti. Tiap orang yang ada dalam hidupmu menjadi guru kamu. Walaupun mengesalkan, mereka mengajari dengan menunjukkan segala kekuranganmu. Hanya karena mereka guru tidak berarti kamu harus menyukai mereka. Selangkah demi selangkah. Hidup bagaikan tangga. Untuk naik, mengajar pelajaran lain. Mengajar pelajaran lain. Pernahkah kamu sangat terkesan pada buku yang baru saja kamu baca? Kamu rekomendasikan buku itu kepada seorang teman. Baca ini, fantastis sekali. Kemudian kamu menahan napas, menunggu ekspresi antusiasnya melalui telepon. Sayangnya dia tak pernah menelepon. 6 bulan kemudian kamu menanyakan apakah dia sudah membaca buku yang kamu pinjam atau dia tidak membacanya. Yang menjadi pelajaran di sini adalah bahwa ketika kamu siap memberikan informasi kepada orang lain, tidak berarti orang lain siap menerima informasi. Jika orang-orang tidak bertanya tentang suatu hal kepadamu, berarti mereka tidak menginginkan informasi tersebut. Lalu apa yang harus saya pelajari? Refleksikan hidupmu pada butir-butir ini. Maka alasan kamu memilih jalan tertentu akan jelas. Akan jelas bahwa banyak orang pernah berhubungan denganmu. Guru, kekasih, bahkan orang asing di pesawat terbang. Yang semuanya mengarahkan kamu. Kamu akan teringat pada sebuah buku yang ditemukan di toko buku loakan. Buku tersebut juga turut membentuk pola pikirmu. Kamu juga mengingat segala musibah seperti sakit jantung, sakit lainnya, kegagalan, dan krisis finansial yang memperkuat ataupun menambahkan kamu. Dalam retrospeksi, kamu akan menyadari
bahwa musibah itu sepertinya menjadi bagian dari semacam skema yang lebih besar. Bisa saja muncul perasaan bahwa kamu sebetulnya telah mempelajari serangkaian pelajaran dengan urutan yang besar. Merasa satu persatu selalu mengiring kamu pada peristiwa sulitnya. Pada mulanya sulit bagi kamu untuk memandang musibah dengan perspektif. Kamu terlambat kalau mengatakan ini bukan bagian dari rencana saya. Maaf saja, Tuhan, engkau keliru besar. Kamu akan terlambat 6 bulan pekerjaan yang sebetulnya sudah direncanakan. Alam semesta, guru yang sabar dan tekun. Amatilah tanda-tanda alam agar hidup berjalan mulus. Renungkanlah pengalaman-pengalaman besar seperti kebangkrutan, perceraian, serangan jantung, dan lain-lain. Fritz mungkin saja berargumen tidak ada jalan hidup. Seseorang harus ada di satu tempat pada suatu waktu. Saat dia sadar, dia merasa perlu belajar lebih banyak lagi. Jadi mana pelajaran berikutnya? Pelajaran berikutnya biasanya berada tepat di bawah hidung kita. Dan seringkali kita mengetahui benar pelajaran tersebut, namun berharap seharusnya bukan itu pelajaran. Ya, kita tunggu untuk part yang berikutnya. Alam semesta tidak mempunyai favorit. Kesuksesan dan kebahagiaan bergantung pada prinsip dan hukum alam, serta bagaimana menerapkannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.